الكبار ونلوذ به سواك عند حضور الحادث العظم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القول والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتربين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بيد الله يتوب علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يرسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العمليين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى روح معلم بهذا الكتاب إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعطينا وجهاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد إن الله سبحانه وتعالى يسر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ya, pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-12, ya. Babu fil hissi 'alal izdiyadi minal khair fi awakhiri al-umri. Ya. Bab yang ke-12 ini ya akan membahas tentang ya al-hiss 'alal izdiyadi minal khair. Ya, anjuran ataupun perintah untuk ya lebih memperbanyak amal-amal kebaikan ya fi awakhiril umri, khususnya ya di akhir-akhir umur kita. Ya. Jadi pada bab ini kita akan diajak ya dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bagi kita yang ya memiliki akhir usia atau umur, ya yang mana umur kan kita nggak tahu semua ini, ya kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi suruh apa? Al-hissi al-izdiyad minal khairi, ya memperbanyaklah amal-amal kebaikan fi awakhiri al-umr, khususnya di akhir umur kita ini, ya. Nah, di sini ya dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Ya. Di dalam surah Fatir ini ya dimulai dengan kalimat atau kata istifham. Ya, apa sih istifham itu? Ya, di dalam ilmu bahasa Arab istifham itu merupakan kata tanya. Ya, atau kata yang menunjukkan bertanya. Ya. Biasanya kalau namanya pertanyaan pasti memerlukan apa? Jawaban. Ya. Nih. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini ya bertanya kepada kita. Siapa nih? Kepada manusia.
Ya, tapi di sini dijelaskan oleh pengarang kitab, ya, istifhamun taubih wa taqrir. Ya, bentuk pertanyaan yang Allah tunjukkan di sini, ya, itu taubih, ya, atau taubih itu artinya yang interrogatif. Ya, interrogatif apa sih maksudnya itu? Ya, yang harus memberikan jawaban itu kita, ya, bukannya Allah. Ya, Allah sekedar nanya, tapi jangan kita artiin di sini Allah nggak tahu. Ya, Allah itu tak tahu, ya, tentang apa yang akan kita lakukan dan akan kita apa perbuat. Ya, dan di sini juga bentuknya takrir. Ya, selalu apa? Ya, berulang-ulang pertanyaannya itu, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di dalam Al-Quran, banyak sekali redaksi-redaksi yang kelihatannya di situ Allah banyak bertanya. Ya, seperti dalam potongan ayat ketika seorang hamba yang namanya manusia tidak mau beriman kepada Allah, ya, yang telah membuktikan berbagai macam banyak bukti kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi ini. Ya. Di situ kan Allah sudah katakan, ya, jangan kamu berpikir tentang zat aku, ya, tentang rupa aku, kata Allah. Ya, engkau menyembah kepadaku cukup dengan engkau melihat hasil segala macam bentuk ciptaan-ciptaan yang aku berikan di langit dan di bumi ini. Ya, tuh. Nah, di akhir ayat itu Allah mengatakan afala ta'qilun. Ya, apakah kamu tidak berakal? Ya, tuh. Kalau udah dikasih akal oleh Allah kepada manusia, ya, adanya langit, adanya bumi dan segala macam bentuk isinya, itu kan makhluk-makhluk atau benda-benda itu ada, udah pasti ada yang menciptakan. Ya, enggak mungkin langit ada dengan sendirinya. Enggak mungkin bumi ada dengan sendirinya. Enggak mungkin laut, gunung dan segala macam segala isi dunia ini ada dengan apa? Sendirinya. Pasti ada yang membuat, ya. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti orang-orang beriman apa? Akan menjawab Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tapi buat orang-orang yang kafir, ya, buat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia akan mengatakan bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, itu. Beliau mengatakan langit bumi ada dengan sendirinya. Secara logika kita nggak nyambung. Ya, sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada berarti itu adalah makhluk. Ya, tuh. Kalau kita tanya, lah kalau Allah siapa yang menciptakan? Jangan kita tanya Allah siapa yang menciptakan. Allah itu ada sebelum yang lain ada. Ya, artinya logika, ya, kalau Allah sudah ada sebelum yang lain ada, berarti Allah apa? Enggak ada yang menciptakan, Dia yang menciptakan dirinya sendiri itu. Ya, jangan kita tanya, ya, Allah namanya itu Khaliq, sang pencipta. Ya, segala sesuatu yang tadinya enggak ada jadi ada namanya makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini juga bertanya, ya, dalam surah Fatir ayat 37, ya, itu Allah katakan apa? Awalam nu'ammirkum. Ya, bukankah kami telah memanjangkan umur-umur kalian? Ya, tuh. Allah bilang, bukankah kami telah memberikan panjang umur atau memanjangkan umur kalian? Ma yatazakkaru fihi. Ya, tuh, kepada orang-orang yang apa? Yang diberi umur panjang untuk apa? Ya, sebagai pemberi peringatan. Ya, kepada siapa Allah berikan panjang umur? Man tazakkar, bagi orang-orang yang mau apa? Mengingat. Ya, bagi orang-orang yang mau apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini kan di dalam surah Yasin ada juga nih. Apa tuh ayatnya? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Kan ada kan? Ya. Wa man nu'ammirhu, ya, dan siapakah yang telah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nunakkishu, dan juga dipendekkan umurnya. Tuh. Ya. Di akhir ayat itu Allah katakan apa? Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Tuh. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan panjang umur kepada orang yang diberikan panjang umur agar mereka mau berpikir, berarti di situ Allah masih memberikan kesempatan kepada seorang hambanya untuk apa? Untuk dia lebih memperbanyak amal-amal solehnya lagi. Ya, jangan justru ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang tersebut umur yang panjang tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Nah, orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, ya, dia melakukan amal-amal yang baik, wa ni'ma billah, berarti orang itu adalah siapa? Khairukum, kata Nabi. Ya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, sebaik-baik kalian adalah siapa? Man tala umruhu, orang yang dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dan juga apa? Baik amalnya. Ya, jangan ketika Allah kasih kita panjang umur lalu kita manfaatin untuk hal-hal yang berbuat maksiat. Kita selalu berdoa, ya Allah panjangkanlah umur kami. Ya, jangan sekedar kita panjang umur, tapi kita lanjutkan li ta'atika ya Allah. Ya, umur yang panjang agar apa? Aku bisa berbuat taat kepadamu ya Allah. Ya, buat apa kita umur panjang kalau hanya sekedar akan menikmati kenikmatan hidup dunia yang sementara ini? Ya, Allah ngasih kita panjang umur itu untuk apa? Beribadah. Ya, kan misi kita di sini cuma satu, Allah suruh ngapain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali hanya apa? Untuk agar mereka beribadah kepadaku. Ya, lakukanlah ibadah sebisa mungkin. Ya, kata apa? Kita nggak ada yang tahu akhir umur kita sampai berapa tahun. Ya, yang pasti di situ Nabi telah menggarisbawahi. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Ya, umur umatku, kata Nabi, antara 60 ataupun 70 tahun. Ya, Nabi diberikan contoh oleh Allah tuh. Emang umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Ya, Nabi aja wafat dalam usia 60-an, 63 tahun. Ya, standar kita adalah Nabi kita Muhammad. Ya, nah kalau kita udah umur 60, ya, kalau pengen ngikutin sunnah Nabi meninggal umur 63, mau nggak? Pengen ikutin sunnah Nabi kan, mau nggak? 63, ya pasti nggak mau. Ya, pengen panjang umur. Nah, kalau udah ada yang melewat Ustaz gimana? Udah ada 65, 66, 70, bahkan ada yang 80. Wa ni'mabillah. Kalau ketika kita dikasih panjang umur oleh Allah, kemudian kita amal kebaikan, berarti itu kita termasuk ke dalam kategori yang Nabi katakan khairukum man tala umruhu. Ya, orang-orang yang Allah berikan panjang umur, ya, adalah orang yang apa? Yang dia bisa memanfaatkan umur panjangnya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Qala Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas di sini berkata,
ya, kata Ibnu Abbas, ya, awalam nu'ammirukum, ya, tuh makna daripada awalam nu'ammirkum di sini, ya, Allah memberikan umur panjang. Kata Ibnu Abbas, panjang umur yang dimaksud di sini adalah sitina sanatan, ya, 60 tahun. Nih, ini Ibnu Abbas yang mentafsirkan tentang Allah telah memanjangkan umur 6 sampai 60 tahun. Ya, Pak. Ya, kita kalau udah lewat 60 kayaknya hidup apa itu? Ya, udah susah hidup ya. Ya kan, kalau dibawa di atas 60 udah susah hidup dah tuh. Ya, mencari hidup. Ya, pikiran kita kalau udah di atas 60 udah pikirannya akhirat aja dah tuh. Ya, jangan terlalu pusing dengan urusan dunia. Kenapa? Karena di sini Ibnu Abbas mengatakan Allah memanjangkan umur itu adalah berapa? 60 tahun. Ya, sekarang kita hitung udah umur kita sekarang berapa ya? Ya, kalau udah 59 tahun, 6 bulan berarti tinggal berapa bulan lagi? 6 bulan lagi. Ya kan? Ini kalau menurut penafsiran Ibnu Abbas. Ya, kenapa Ibnu Abbas berkata demikian? Hadis yang saya bacakan kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Ya, umur umatku tidak akan lebih antara 60 sampai 70 tahun. Ya, ada yang panjang sampai 100 sekian. Ya, itu umur jangan panjang-panjang, Pak. Ya, umur sampai 120 tahun, 125 tahun, mau nggak? Jangan, kesianan yang merawat. Ya, kesianan yang ngurusin. Ya, capek orang ngurusin itu kan. Ya, tuh, udahlah kita umur ya yang panjang tapi apa? Berkualitas. Ya, daripada panjang nggak berkualitas buat apaan? Ya, tuh, karena kita ciptaan oleh Allah untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran dari siapa? Dari Ibnu Abbas yang mentafsirkan ya ayat 37 dari surah Fatir yang Allah katakan Allah manjangkan umur, maksudnya sampai 60 tahun ya. Wa yu'ayyiduhul hadis allazi sanazkuruhu, ya, dan diperkuat dengan hadis yang akan ya kita sebutkan nanti ya insyaallah taala ya. Wa inda Ibnu Abi Hatim, ya, menurut Ibnu Abi Hatim an Atha, ya, idza kana yaumul qiyamah qila aina abna asitin, ya, kata Ibnu Abi Hatim, ya, nanti pada hari kiamat itu ya Allah akan menyeru, ya, aina abna asitin, mana nih orang-orang yang umurnya 60 tahun. Tuh. Ya, berarti ada apanya nih? Ada argumennya, ada dalilnya yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, umur panjang yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah 60 tahun. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat Allah akan menyeru, mana nih hamba-hambaku yang usianya sampai 60 tahun. Pak. Dipanggil, diseru sama kita, ya. Karena patokan umur kita, Pak, kita akan menjadi orang baik atau enggak baik 40 tahun. Ya, kalau udah 40 tahun kelakuannya masih kayak gitu-gitu aja, kesananya bakal enggak beres sudah. Ya, tapi kalau di usia 40 tahun, ya, tanda-tandanya orang subhanallah baiknya luar biasa, ya, ibadahnya getol, beramal solehnya enggak pernah pakai kendor, ya. Nah, berarti nih orang kesananya bakal apa? Bakal baik selamanya. Kenapa 40 tahun, Pak? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur berapa? 40 tahun. Itulah umur yang paling mantap buat orang apa? Dia itu menunjukkan jadi orang baik atau orang enggak baik. Sekarang kita introspeksi lagi dah. Yang udah lewat 40 tahun ya, waktu umur saya nih seperti apa nih? Ya, nah yang belum siap-siap dari sekarang.
Ya, kalau belum 40 tahun dari sekarang siap-siap ini. Ya. Ini ada gak yang belum 40 tahun di sini ada gak? Ada yang belum 40 tahun? Mana? Ada ya? Oh, di belakang satu ini. Yang lain udah pada lewat semua nih. Ya, udah kepala 4 semua, udah hampir setengah abad. Ya kan, setengah abad kan 50 tahun, ya. Mungkin deh. Ibu-ibu ada yang di bawah 40 tahun, Bu? Hah? Kayaknya enggak ada. Dari suaranya di atas 50-an semua. Kedengeran suaranya. Ya, tuh. Enggak apa-apa, Bu. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Ya, tuh. Nah, ya, itu menurut siapa? Menurut ya Ibnu Abi Hatim, ya. Kemudian ya Ibnu Hajar wa Tabrani ya mengatakan hadisnya ini adalah dhaif. Ya, hadis yang mana tuh? Yang tadi yang digunakan oleh Abi Hatim kalau nanti Allah akan menyeru kepada hamba-hambanya yang umurnya 60 tahun. Kalau hadis masih dhaif masih bisa kita pakai. Kecuali kalau udah maudhu, ya, hadis palsu, ya. Meskipun hadisnya adalah dhaif, kita ambil, boleh gak? Boleh, sebagai fadhailul a'mal, ya, untuk mencari apa? Keutamaan, ya, suatu amal, ya, tuh. Wakilah ada yang mengatakan, nih, Allah memberikan umur panjang, awalam nu'ammirukum samani asyara sanatu. Ya, ada yang mengatakan umur panjang di sini adalah berapa? 18 tahun. Ya, 18 tahun pendek ya, Pak? Udah lewat semua gitu. Ya, tuh. Ini kila. Berarti ada pendapat yang menafsirkan Allah memanjangkan umur sampai 18 tahun. Ya kan? Ini waktu-waktu yang sudah Allah uji kepada para nabinya. Nabi Ayub menderita penyakit yang sangat luar biasa berapa tahun? 18 tahun. Bayangkan. Ya, kita ada gak umur yang sakit sampai belasan tahun ada gak? Kayaknya udah nggak ada ya. Bawaannya udah nggak sabar aja. Ya kan? Dikasih ujian penyakit, ya Allah, mendingan gue mati ya Allah. Kalau sakit kayak gini, minta mati jadi. Boleh gak minta mati? Nggak boleh. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau hidup ini memang akan memberikan manfaat, panjangkan umur saya. Ya Allah, kalau emang hidup saya ini akan menjadi aku murka kepadamu, udah cukupin sampai di sini aja ya Allah. Ya, tuh. In kana hayati khairan li ya fa ahyini. Ya, seandainya hidupku akan memberikan kebaikan, hidupkan aku. Ya, wa in kana hayati syarran li, seandainya hidupku akan membawa apa? Mudarat, ya. Fa amitni, maka wafatkanlah aku. Ya, enggak mau menanggung beban yang begitu beratnya tuh. Ya, tuh. Kemudian, ya, ada yang mengatakan wakila, ya, arba'ina sanatan, ya, umur panjang yang Allah berikan itu selama berapa tahun? 40 tahun. Ya, Ibnu Abbas mengatakan 60 tahun, Ibnu Hatim mengatakan sama dalilnya. Kemudian yang pendapat kedua mengatakan 18 tahun dan yang ketiga ada mengatakan berapa? 40 tahun. Tuh, ya. Ini pendapat-pendapat yang apa? Yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh para sahabat, ya, yang mentafsirkan tentang ayat ya 37 dari surah Fatir. Ya. Mana dalilnya yang mengatakan bahwasanya Allah memberikan panjang umur sampai 40 tahun? Dalam satu ayat Allah katakan hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanatan. Tuh, ya. Ya, sampai dia itu apa? Balagha asyuddah, ya,
mencapai sesuatu apa tuh? Hidup yang apa sih? Asyuddah itu yang paling ya nampak akan potensi seperti apa itu? Kapan? Saat orang tersebut telah mencapai usia berapa? 40 tahun. Coba. Ya. Jadi kalau udah 40 tahun masih kerjaannya itu pengen ya banting kartu, pengen dorong-dorong kayu terus, udah nanti kesannya terus-terusan tuh. Banting kartu, apalagi sampai nyekek-nyekekin botol. Ya, itu bahaya itu dah. Ya, ternyata emang masih banyak, jangankan 40 tahun. Ya, orang 50 tahun bahkan 60 tahun masih banyak yang suka apa ya? Terleha-leha dengan kehidupan dunia. Ya, kita nggak dilarang Pak, kita untuk refreshing boleh nggak? Boleh. Ya, tapi jangan kelebihan. Ya, boleh kita refreshing, kita jalan sono, kita ngomong sama orang, ya kan? Ya, itu Pak salah satu kalau kita pengen sehat hidup, ya banyak ngomong yang bermanfaat. Ya, kita ngomong bicara ketemu teman, ya itu salah satu untuk kita apa? Menjadikan hidup kita sehat. Ya, jangan kita mengurung diri di mana? Di kamar saja. Ya, kita nggak ngapa-ngapain, jangan. Nah, ini bahaya nantinya. Kalau kita hanya mengurung diri untuk siapa? Untuk kita sendiri saja. Kecuali kalau memang kehidupan yang kita lihat itu akan membawa bahaya buat diri kita. Kalau kita keluar, ya. Tapi kan kita bisa jaga apa? Jaga diri kita. Sekiranya itu bermanfaat kita ikutin, ya. Tapi kalau sekiranya nggak bermanfaat, jangan diapain? Jangan diikuti, ya. Nah, itulah pendapat-pendapat yang mengatakan apa? Yang mengatakan ya Allah memanjangkan umurnya itu ya ada yang 60 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 40 tahun. Bahkan ada yang 1 jam ada di hidup. Ya. Ada orang baru lahir sejam meninggal, ada enggak? Ada. Ya, makanya Pak saya katakan mati itu nggak ada hubungannya dengan umur seseorang. Kapan aja Allah bisa mencabut nyawa seseorang. Buktinya mana? Anak kecil hidup ada yang sejam 2 jam meninggal, ada yang sebulan 2 bulan meninggal, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan meninggal. Ya kan? Kalau kita katakan orang meninggal itu patokannya umur, nggak akan ada Allah mewafatkan anak-anak kecil. Ya, kalau kita katakan wafat itu disebabkan karena orang yang sakit, nggak akan ada orang yang meninggal dalam keadaan sehat. Buktinya sekarang banyak tak orang sehat tahu-tahu ngapain? Meninggal dunia. Ya kan? Ini sekarang ngaji nih, ya. Tahu-tahu ntar jam 7 diumumin, ada nggak? Jangan. Ya, jam 7 dikit lagi, Bu. Ya, 1 jam seperempat lagi. Ya, jangan dulu dah. Kita pengen memperbanyak amal dulu, ya. Ya meskipun ada, bukan di sini dulu, dah tempat lain mungkin. Ya, kalau memang meninggal sekarang syahid kita. Ya, syahid, ya. Kalau syahid udah enak banget tuh. Ya, mau gak mati syahid? Mau kan? Ya mau. Ya, berarti harus siap kalau ingin mendapatkan mati syahid. Ya, kita siap-siap harus selalu berada di tempat yang baik-baik. Ya, baik. Wakilah ada yang mengatakan juga yang Allah panjangkan umur di sini adalah huwa al-bulugh, sampai seseorang itu mencapai usia balik. Ya, balik. Kalau orang balik biasanya berapa tahun itu? Macam dah. Ada yang 9 tahun, ya, ada yang 12 tahun, ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ya patokan orang balik itu kalau dia udah umur 15 tahun harus dikatakan dia udah balik, meskipun belum pernah mimpi, meskipun belum ada tanda-tanda yang menunjukkan dia balik, tapi ketika sudah umur 15 tahun maka orang itu dikatakan sudah apa? Sudah balik. Ya, bapak ibu punya anak perempuan gadis sudah 16 tahun belum haid, ibu bapak bilang belum balik, salah. Ya, dia udah balik kalau udah usia berapa ya? 15 tahun meskipun belum menunjukkan tanda-tanda yang biasa.
Ya, itu anak laki udah umur 17 tahun ditanya, "Tong, udah pernah ngimpi enak kagak?" "Belum pernah, Bang." Ya. Kalau dibilang belum pernah, udah balik tuh. Berapa umurnya? 17 tahun. Ya, itu. Baik. Qala Ibnu Abbas, ya, seperti yang tadi dikatakan, ya. Sini diulang, ya. Jumhur ternyata memakai pendapat yang diucapkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Bahwasanya Allah memanjangkan umur, ya, seorang hamba itu sampai berapa? 60 tahun. Ya, kalau ada orang sampai 60 tahun baru dia meninggal, oh berarti umurnya panjang. Kata Ibnu Abbas. Ya, betul. Waja'akum nadzir, ya, tuh, waja'akum nadzir, dan tidaklah, ya, bukankah telah datang peringatan kepada kalian. Ya, Allah juga bertanya, ya, peringatan Allah itu datang enggak kepada kita? Datang. Ya, tanda-tanda Pak orang pengen meninggal di antaranya apa coba? Atau udah mulai sakit-sakitan. Ya, telinga udah mulai agak mudek dikit, mata udah mulai kurang awas, ya, jalan udah mulai miring-miring, ya kan? Jalan dulu kita jalan apa itu? Ya kan? Lurus jalan kita itu kan, nggak miring kanan, nggak miring kiri. Ya, sekarang ngangkat kaki aja susah. Sudah mulai itu tanda tuh, berarti peringatan. Masih bagus Pak Bu, kita dikasih peringatan, dikasih teguran oleh Allah. Ya, lah coba tahu-tahu kita lagi sedang asik-asiknya, sehat-sehatnya, tahu-tahu meninggal. Ini yang paling apa nih? Bahaya. Makanya kita berlindung Pak kepada Allah meninggal dalam keadaan mendadak. Iya kan? Kan ada doanya itu kan? Biar kita nggak meninggal dunia dalam keadaan apa ya? Mendadak. Apa-apa kalau dadakan nggak enak Pak. Ya, enak gak dadakan? Nggak enak. Ya, orang ajak jalan-jalan, kita lagi nggak siap dadakan, Bang ikut yuk kita ke Pila hari ini nanti jam 6.20. Ikut lagi, ya, jam 6.20, 20 menit, 30 menit lagi, ya, siap nggak? Siap, saya siap, cuma kurang apa? Kurang enak kalau dadakan kayak gini kan gitu, ya. Coba dikasih dari sehari atau 2 hari, nanti hari Sabtu habis ngaji kita jalan-jalan yuk, kita nginep ke Pila sekali-kali refreshing kan enak. Ya, jadi kita apa? Bersiap-siap, ya. Nah, sama ketika Allah kasih peringatan pun kita akan apa? Akan siapkan diri kita sebelum kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Itulah penjelasan daripada surah Fatir ayat yang ke-37, ya. Nah, sekarang hadisnya, ya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Ya. Dalam sebuah hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'zarallahu ila mri'in, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, ya, kepada seseorang itu, ya, sampai orang tersebut, ya, diberikan umur apa? Berapa lama? 60 tahun. Tuh. Ya, jadi 60 tahun ini, ya, adalah faktor, ya, usia yang paling kita harus apa? Benar-benar siap diri kita untuk apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, sekarang ada orang bertanya, coba, Ustaz, kenapa sih sekarang-sekarang kok yang banyak meninggal, ya, pasangan itu biasanya lakinya duluan meninggal ketimbang istrinya, coba. Ya. Kenapa coba itu? Kebanyakan yang meninggal duluan suami daripada istri. Ayo, kenapa, Bu? Bu. Jawabannya apa coba? Bapak-bapak tahu gak jawabannya kenapa? Orang bilang suami lebih rentan meninggal duluan ketimbang istrinya. Kebanyakan gitu kan? Iya.
Ya enggak mustahil sih ada yang istri duluan ada, tapi aglabiyah kebanyakan suami lebih dulu meninggal. Kila ada yang mengatakan suaminya banyak pikiran, ya banyak pikiran, dan bininya minta ini minta itu di pikiran, akhirnya sakit nggak nafsu makan lewat. Ya ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada kan seperti itu kan? Ya ada masuk akal juga. Ya hanya kalau kita bu jadi seorang istri itu jangan banyak apa ya menuntut sama suami, ya jangan banyak menuntut, ya suami ya yang ibu miliki ya terimalah apa adanya, ya kalau ibu pengen masuk surga mah gampang bu, taat kepada Allah, taat kepada suami itu udah cukup dah tuh, ya kalau pengen masuk surga. Ya, jangan meminta banyak tuntutan yang menyebabkan suami nanti banyak pikiran, akhirnya apa? Sakit, habis sakit ngapain? Lewat. Ya, jangan sampai. Itu ada yang mengatakan, ya. Ada juga yang mengatakan, ya, seorang suami itu kan memang banyak menanggung beban, ya, sehingga tenaga, pikiran dan lain sebagainya, seorang suami itu lebih banyak dikeluarkan ketimbang seorang siapa? Istri. Suami kan tugasnya mencari nafkah, ya bekerja setiap hari, jalan pagi pulang sore, ya seorang istri bukan nggak diharuskan, biasanya seorang istri itu hanya menerima, ya mendapatkan nafkah dari siapa? Dari seorang suami, ya itulah makanya banyak orang mengatakan para suami lebih rentan meninggal duluan ketimbang siapa? Ketimbang istrinya, ya itu. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makna qala ulama, para ulama berkata maknahu lam yatruk lahu uzran idza amhalahu hadhil muddah. Tuh, ya. Tidak akan ditinggalkan atau diberikan apa? Uzur. Apa itu uzur? Ya, suatu alasan apa itu umur yang panjang idza amhalahu hadhil muddah. Ketika orang tersebut justru apa? Melalaikan umur panjang yang Allah berikan tersebut. Ya, jadi kalau orang tuh lupa udah dikasih umur panjang tapi amalnya biasa-biasa aja, berarti ini orang apa? Tidak mensyukuri atas usia panjang yang Allah berikan. Ya, seharusnya dia berpikir. Tadi kan di ayat tadi itu, ya, man tazakkar, ya, diberikan umur panjang itu bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau mengingat, ya, bagi orang yang sadar. Kalau Allah kasih umur panjang, berarti Allah suruh kita ngapain? Memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Ya, lah kalau kita dikasih umur panjang tapi banyak maksiat, berarti kita kufur nikmat. Ya, dikasih panjang umur justru bukan digunakan untuk apa ya? Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah ya satu ayat dan satu hadis yang kita baca pada pagi hari ini, ya keharusan ya yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita lebih memperbanyak amal-amal kebaikan, khususnya di akhir hayat atau di akhir umur, sisa umur yang ada yang Allah berikan kepada kita. Ya, orang udah tua selalu baik, selalu beramal soleh, itu suatu hal yang biasa. Tapi seorang pemuda yang rajin beramal soleh itu adalah luar biasa. Kenapa? Karena orang tua kalau udah nggak mau beramal soleh, mau ngapain lagi? Ya, anak muda bukan berarti masih banyak kesempatan. Kalau dia masih muda, tapi hatinya sudah selalu beramal dan beramal soleh dan melakukan kebaikan, berarti orang itu sedang mendapatkan apa? Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enak Pak kalau kita dibimbing oleh Allah, ngapa-ngapain aja itu, ya, seberat apapun amal itu akan menjadi ringan. Ya, sesulit apapun amal itu akan menjadi mudah. Sejauh apapun amal itu akan menjadi dekat.
Ya, kalau orang cinta dengan ilmu, jangankan yang dekat, yang jauh bakal diapain? Dikejar. Kenapa? Karena Allah memberikan bimbingan kepada orang tersebut. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup kita baca satu ayat dan satu hadis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan para mau ditanya.